Selamat siang Bapak-bapak. Halo, selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Baik. Pak Michael, gimana kabarnya? Iya, baik Pak. Ya. Sehat. Kita lepas dulu ya ini. Iya, boleh. Bisa ngobrol ya. Iya, silakan. Kita menjaga jarak dan Iya. mengikuti protokol Baik. kesehatan seperti ini. Iya. Nah, ini contoh yang baik ya. Terima Iya, kasih. jadi Terima kasih. ya. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Sebelumnya makasih ya Brother Michael dari closernews.com untuk acara pada sore hari ini, siang hari ini, sejauh untuk mengakhiri kami. Ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, kami dari kantor pengacara Arifin Ratu Taka Petuari Associates yang berkantor di Kemang Timur Raya nomor 25 Jakarta Selatan. Posisinya itu sangat dekat sekali sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya dengan Andrea Saptavina Raymond Aga partneran sejak tahun 2011 ya, Pak Raymond. 2011. Nah, jadi karena Pak Raymond sedang ada tamu, jadi mohon diizinkan untuk Pak Raymond meninggalkan lapangan Baik. upacara saling terbuka. kenal dengan Iya, baik. Salam kenal Pak ya. Pak Kalau Raymond. tidak kenal tidak sayang, nanti Iya. publik tidak tahu yang mana Ratu Taga, yang mana ini kan. Iya. Andreas, yang mana Tutua Rima. ya Kalau Tutua Rima tidak ada, jadi Iya, dia berarti. sedang apa tadi? lagi rapid. Rapid test. Dia mau ke luar kota, di rapid dulu, jadi cuma berdua. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Raymond. Selanjutnya berarti dengan Pak Andreas ya. Iya, terima kasih Pak. Kasih Mas ya. Selanjutnya ini dengan Bapak pengacara Andreas Saptavinadi, Sarjana Hukum. Iya, terima Pak, kasih. dapat informasi Bapak kan sudah menjadi mediator non hakim ya. Ingin dengar Pak, Oh iya. apa kira-kira itu dan bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Sehubungan dengan pengangkatan saya sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu berdasarkan surat keputusan dari Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nomornya itu adalah SK nomor W.10 U3 strip 2877 KP 1001 2020. Sebenarnya SK itu diterbitkan sejak Juli 2020. Cuma karena situasi pandemi saat ini, terus juga mungkin informasi yang terkait dengan SK yang sudah diterbitkan itu memang tidak dikomunikasikan kepada saya lewat telepon. Jadi saya secara mencari informasi sendiri. Lalu informasi itu saya dapat dan memang saya menanyakan hal tersebut yaitu baru bulan kemarin, bulan Oktober. Lalu setelah saya cek beberapa periode waktu, membutuhkan waktu 2 atau 3 hari kemudian, saya akhirnya menerima SK dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sehubungan dengan penunjukan saya sebagai mediator non hakim, yang tadi hari ini tanggal 29 November 2020 sekitar jam 11 tadi, jam 11 atau jam 11 itu saya diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Bapak Lilik Prisbawono Adi SHMH, yang memang memberikan waktu untuk saya dapat bertemu muka dengan beliau, memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah memang pribadi saya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saya juga memperkenalkan diri kantor saya yang mulai dari Arifin Ratu Taka Petuari Associates, Andrea Saptavinadi dan rekan. Saya juga partneran di Kris Alam Law Firm, dan yang terakhir saya juga sebagai managing partner di kantor pengacara Asia Partners. Oke. Sejauh ini sedang menangani apa Pak? Ya, baik. Iya. Kalau kasus yang saat ini saya memang ada beberapa, tidak banyak. Tapi sebenarnya
ya di masa pandemi ini saya saat ini memang sangat fokus kepada kasus pro bono saya, yaitu adanya dugaan malpraktek yang dialami oleh warga negara Indonesia terkait dengan beberapa rumah sakit di Malaysia. Jadi saya saat ini sedang meng-approach beberapa pihak untuk bisa memberikan kontribusi baik supaya korban ini mendapatkan kompensasi baik secara material maupun imaterial. Mungkin kalau misalkan di luar sana yang melihat YouTube ini yang dapat memberikan bantuan berupa informasi atau menjadi volunteer, saya sangat terbuka sekali karena saya rencana akan menemui pengacara pro bono juga yang ada di Malaysia untuk kami ingin mengajukan gugatan. Namun saya lebih mengedepankan kepada upaya mediasi, yaitu upaya secara kekeluargaan, karena kita pada prinsipnya saya sebagai pengacara dan juga sebagai mediator di sini memang lebih baik kita menyampingkan upaya yuridis formil. Apalagi ada beberapa kendala, diantaranya adalah kita berbeda negara, ya kan. Terus yang kedua adalah terkait dengan bahasa, selanjutnya adalah terkait dengan hukum yang dilaksanakan antara hukum Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Nah, ada beberapa kendala juga bahwa ada beberapa pertanyaan atau request dari pengacara di Malaysia itu yang saat ini sulit untuk kami penuhi karena standar syarat dan prosedur yang harus dipenuhi itu menurut Ikatan Dokter Indonesia itu harus memenuhi syarat tertentu yang sampai dengan saat ini saya sedang mengupayakan atau sedang meng-approach upaya tersebut dan supaya berhasil. Mohon doanya. Lalu saya juga kebetulan dikenal memang sebagai pengacara yang katanya suka keluar negeri. Sebenarnya sih bukan jalan-jalan, sebenarnya itu pekerjaan. Sebenarnya itu pekerjaan. Jadi kayak kasus tanah di Menteng itu adalah klien saya kebetulan tinggalnya di Inggris. Terus kasus tanah di Manado, klien saya itu tinggalnya atau berdomisili di New York. Jadi terakhir tahun lalu juga Pak Meto juga tahu ya kalau saya kembali dari New York memang awal tahun baru lalu. Nah ini saya juga sebenarnya harus ke sana karena menindaklanjuti meeting sehubungan dengan kasus tanah dan juga waris yang memang saya harus temui klien saya. Tapi karena keadaan pandemi seperti ini, saya juga masih mencari informasi sebanyak mungkin. Apakah memungkinkan untuk saya meeting di sana atau bagaimana? Karena klien saya di sana pun juga tidak bisa datang ke Indonesia untuk sementara waktu karena pandemi tersebut. Lalu saya juga ada case family law, klien saya itu di Brisbane, tapi keluarganya itu ada di Indonesia. Lalu saya juga minta bantuan juga sama teman-teman dan juga Pak Michael untuk saya bisa menandatangani yang namanya kontrak sebagai mediator untuk perusahaan BUMN. Kita sih sudah well prepared semua terkait dengan perjanjian kontraknya, terus juga dengan pihak sana yang akan menunjuk. Jadi kita entah nanti kita jemput bola atau bagaimana, kita coba mohon doanya. Lalu kita juga ada labor case yaitu untuk guru-guru asing yang mereka memang bekerja di Indonesia tetapi mengalami kondisi atau keadaan di mana mereka tidak digaji atau mereka diberhentikan secara sepihak. Nah, ini juga, saya juga masih perjuangkan. Saat ini sih beliau sudah tinggal di China, sudah mendapat pekerjaan baru katanya. Lalu juga saya ada criminal case baik di Polres Jakarta Timur maupun di Polda Metro Jaya. For bisnis saya itu saya prinsipnya orang yang nggak bisa diam. Jadi ada yang
saya memang kerjasama atau saya ada investasi di sana, atau saya memang suka membantu partner-partner saya dalam bisnis sampingan mereka, yaitu diantaranya adalah Surya Papera Mas itu memang memberikan kontribut terkait dengan distributor wallpaper atau kitchen set atau interior, dan itu kantornya ada di Fatmawati, Tamrin, Bintaro, serta Pakis Utara di Surabaya. Lalu selain itu saya juga ada core bisnis di bidang bakery, namanya Tresia Bakery, itu kantornya di Kelapa Gading. Jadi itu made by order, lalu harganya bisa dibilang miring lah, tapi dengan kualitas yang baik. Pokoknya enak lah. Saya yakin. Kalau mau testernya datang dan temui saya. Konsultasi dulu. Lalu selanjutnya memang komisi saya juga di bidang percetakan. Itu kerjasama sama koko saya. Jadi percetakan itu ya mulai dari kartu nama, spanduk, lalu juga name card, terus juga access card, itu semua koko saya bisa. Pokoknya kalau mau ada yang kerjasama, datang dan bisa. Dan selanjutnya adalah core bisnis saya. Memang yang paling saya concern dari semuanya ini sama-sama concern. Saya selalu doakan untuk berkat Tuhan dapat melibatkan setiap kita semua dan untuk bisnis kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi saya juga saat ini baru tadi malam saya bikin konten berupa, karena saya kan juga pelayanan ya. Pak Michael mungkin tahu saya pelayanan, saya juga istilahnya gospel artis lah ya untuk beberapa album. Nah kemarin saya cover beberapa lagu Natal dan juga lagu-lagu ciptaan saya dengan worshipers, dengan music director itu adalah Jeffrey, saudara Jeffrey Stefanus. Jadi tolong disaksikan. Suara saya pas-pasan. Tapi ya lumayan lah didengar. Yang penting tidak bikin batuk atau sakit perut gitu. Tolong dibuka. Saya di gospel itu dikenal sebagai Andreas Arifin. Gitu. Jadi YouTube saya itu Worshipers dari musik plus musik MUSIK plus PLUS musik plus. Nah jadi kurang lebih saya adalah memang tipikal pengacara yang menyeimbangkan antara istilah kasarnya ya dalam tanda kutip duniawi dengan yang namanya rohani. Karena saya yakin bahwa apa yang saya raih sekarang bukan karena kuat dan ganda saya, tetapi karena memang berkat dari Tuhan. Jadi apa yang saya tabur itulah yang saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ada harapan ke depan seperti apa, Pak? Ya harapan saya sih yaitu Indonesia dan bumi secara global dapat pulih dari COVID. Karena ini saya sangat merinding karena memang itu yang jadi doa semua umat di dunia ya, supaya COVID ini dapat hilang. Terus selanjutnya yang jadi doa saya adalah ya usaha saya dan rekan-rekan saya dan juga usaha Pak Michael dapat diberkati bukan dengan berlimpah saja, tapi dengan luber. Ya, sedikit himbauan Pak terkait dengan 3M ke sahabat jaringan telusur. Oke, himbauan kepada 3M untuk jaringan telusur. Saya yang pertama adalah jangan pernah mengenyampingkan syarat dan prosedur untuk tetap sehat, yaitu memakai masker, lalu hand sanitizer,
dan terlebih lagi yaitu makan makanan sehat serta olahraga cukup, menjaga jarak betul sekali dan menjaga jarak. Iya. Oke, semua sukses. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sukses, sehat selalu, semangat. Terima kasih. Tidak mau.